warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maiswati Hani dengan NIM 2005495 dari kelas 1D Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video pembelajaran yang berbentuk simulasi mengajar yang ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran IPS di SD kelas awal dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Haji Sumardi, MPD, dan Bapak Pidi Muhammad Setiadi, SPD MPD. Untuk itu, langsung saja ke video pembelajarannya. Video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang bertemakan dokumen berharga dengan judul materi dokumen pribadi dan dokumen keluarga. Adapun indikatornya yaitu menyebutkan macam-macam dokumen pribadi, menjelaskan cara merawat dan menjaga dokumen pribadi, menyebutkan macam-macam dokumen keluarga, dan menjelaskan cara merawat dan menjaga dokumen keluarga. Dengan tujuan pembelajarannya yaitu setelah mendengarkan penjelasan dulu, siswa mampu menyebutkan macam-macam dokumen pribadi. Setelah mendengarkan penjelasan dulu, siswa mampu menjelaskan cara merawat dan menjaga dokumen pribadi. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa mampu menyebutkan macam-macam dokumen keluarga. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan cara merawat dan menjaga dokumen keluarga. Untuk itu, langsung saja kepada kegiatan pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Wah, semangat sekali hari ini. Baik, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat dan juga berkah. Baik, Ibu pimpin ya doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk itu, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap? Wah, masih semangat ya ternyata. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau ngecek dulu nih kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua? Wah, alhamdulillah. Semoga senantiasa kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa beraktivitas dengan baik. Dan juga kita bisa belajar bersama seperti pada pagi hari ini. Amin. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai, ada yang tahu hari ini kita akan belajar mengenai apa? Boleh angkat tangan ya. Oh iya, Juan, hari ini kita akan belajar apa? Betul sekali, hari ini kita akan belajar mengenai dokumen berharga. Kira-kira apa sih dokumen berharga itu? Ada yang sudah tahu? Wah, di sini sudah ada Jihan dan juga Deon. Boleh yang pertama, Jihan? Ya, betul. Dokumen berharga adalah surat penting. Kemudian, Deon, silakan. Ya, betul juga. Dokumen dipakai sebagai bukti. Wah, kalian ini hebat-hebat dan juga cerdas ya. Ibu bangga sekali sama kalian. Tetap jaga semangat belajarnya ya, agar nanti ilmu yang kita dapatkan itu juga bermanfaat bagi kita semua. Oke, Ibu lanjutkan ya. Hari ini kita akan belajar mengenai dokumen pribadi dan dokumen keluarga. Semoga nanti ilmu yang Ibu sampaikan itu bermanfaat bagi kita semua dan kalian juga bisa memahami materinya. Oke, kita langsung saja ke materinya ya. Kalian simak baik-baik ya. Dokumen berharga adalah surat atau sesuatu yang penting, tertulis, tercatat, yang dipakai sebagai bukti diri. Nah, dokumen berharga dibagi menjadi dua. Ada dokumen pribadi dan dokumen keluarga. Untuk itu yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai dokumen pribadi terlebih dahulu. Nah, dokumen pribadi itu apa sih? Dokumen pribadi adalah dokumen milik kita sendiri. Contohnya, akte kelahiran, rapor, ijazah, kartu NISN, dan piagam. Pertama ada contoh akte kelahiran. Kalian bisa lihat ya. Nah, akte kelahiran ini adalah surat keterangan mengenai kelahiran seseorang. Kalian juga pastinya punya di rumah. Nanti kalian bisa tanyakan ya ke orang tua. Nah, akte kelahiran ini sangat penting. Karena itu harus dirawat dan dijaga dengan sebaik-baiknya. Lalu bagaimana sih cara merawat dan menjaganya? Nah, cara merawatnya yaitu dengan dilaminasi atau dilapisi plastik. Jika kita ingin melaminasi akte kelahiran, kita bisa pergi ke tempat fotokopi. Nah, kita tinggal bilang saja kepada bapak atau ibunya. Nah, lalu setelah itu bisa disimpan di dalam map atau dalam laci. Setelah itu yang kedua ada rapor. Kalian bisa lihat.
Rapor adalah laporan hasil belajar siswa selama di sekolah. Biasanya setelah kita mengerjakan UTS atau UAS, buku rapor ini dibagikan. Nah, buku rapor ini juga sangat penting, karena itu harus dirawat dan dijaga dengan benar. Cara merawatnya bagaimana? Yaitu dengan disampul. Namun biasanya buku rapor ini tidak dibawa pulang ke rumah dalam waktu yang lama, jadi disimpan di sekolah, seperti itu. Lalu kemudian ada ijazah. Nah, ijazah ini adalah surat keterangan kelulusan siswa, seperti itu. Jadi setelah kita misalkan lulus SD gitu, nah kita pasti mendapatkan ijazah ini. Nah, ijazah bisa kita gunakan untuk melanjutkan atau untuk persyaratan kita sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, misal dari SD ke SMP, seperti itu. Nah, kemudian ada kartu NISN. Nah, kartu NISN ini adalah kartu nomor induk siswa nasional, yang pastinya semua siswa mempunyai kartu ini. Nah, kartu ini juga harus dirawat dengan sebaik-baiknya, karena kartu ini berlaku selama kita menjadi siswa. Karena itu sangat penting. Lalu bagaimana cara merawatnya? Cara merawatnya kita bisa melaminasi sama seperti akte kelahiran. Lalu setelah itu bisa kita simpan di dalam tas kita atau di dalam laci di rumah. Nah, setelah itu ada piagam. Nah, piagam ini adalah sebuah surat keterangan tentang prestasi dari seseorang. Misalnya nih, siapa ya? Juan. Nah, Juan mengikuti lomba calistung. Nah, lalu Juan ini menang. Pasti Juan akan mendapatkan piagam tersebut. Nah, piagam juga harus kita jaga. Gitu. Cara merawatnya bagaimana? Sama seperti NISN dan akte, yaitu dilaminasi, lalu disimpan di dalam map ataupun di dalam laci. Untuk itu, apakah kalian paham semua? Apakah ada yang ditanyakan? Boleh silakan ya, jika ada yang belum paham. Oke, mungkin Ibu rasa kalian sudah paham. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai dokumen keluarga. Nah, dokumen keluarga itu apa sih? Dokumen keluarga adalah dokumen yang dimiliki oleh satu keluarga. Contohnya seperti kakak atau kartu keluarga. Pasti kalian pernah mendengarkan. Kartu keluarga itu apa? Atau kalian pernah melihat gitu. Lalu ada juga album foto keluarga dan ada sertifikat rumah. Nih, di sini ada contoh kartu keluarga. Nah, kartu keluarga adalah kartu yang berisikan data dari anggota keluarga. Ada ayah, ibu, kakak, dan adik ataupun yang lainnya. Kakak ini sangatlah penting. Untuk itu harus kita rawat dan kita jaga dengan sebaik-baiknya. Bagaimana sih cara merawat dan menjaganya? Caranya sama seperti pada akte, yaitu dengan cara dilaminasi. Lalu disimpan di dalam map atau di dalam laci. Nah, selanjutnya ada album foto. Nah, contohnya seperti ini. Nah, album foto ini bisa berisikan foto-foto dari anggota keluarga kita. Foto ini penting karena nantinya akan menjadi sebuah kenangan yang nantinya bisa kita lihat lagi. Nah, album foto keluarga ini harus kita rawat dan kita jaga dengan sebaik-baiknya. Bagaimana caranya? Yaitu bisa dimasukkan ke dalam album foto atau kita masukkan ke dalam figura. Seperti itu. Nah, yang terakhir ada sertifikat rumah. Kalian pasti bingung kan sertifikat rumah itu untuk apa gitu. Nah, sertifikat rumah ini adalah surat keterangan mengenai kepemilikan rumah seseorang. Nah, sertifikat ini sangat penting digunakan untuk jika nantinya ada orang yang mengaku-ngaku itu rumah miliknya. Seperti itu. Nah, karena itu harus kita rawat, harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai hilang, jangan sampai robek. Caranya sama dengan dilaminasi, lalu kita simpan di dalam map atau di dalam laci, seperti itu. Nah, kita bisa bekerja sama dengan anggota keluarga seperti ayah, ibu, kakak, adik, ataupun anggota keluarga lainnya dalam merawat dokumen-dokumen berharga tersebut. Oke, apakah ada yang ditanyakan? Kalian sudah paham semua? Oke, baik. Nah, karena kalian sudah paham, mungkin Ibu akan coba bertanya kepada kalian. Apa kalian siap? Wah, bagus-bagus.
Baik, yang pertama, apa itu dokumen? A. Surat izin. B. Surat penting. C. Surat undangan. Coba kalian jawab ya. Ya, betul. Jawabannya adalah surat penting. Kalian hebat. Baik, pertanyaan nomor 2. Bagaimana cara merawat dan menjaga akte kelahiran? A. Dilaminasi dan disimpan di dalam map atau laci. B. Dijual. C. Dimasukkan ke dalam keranjang. Wah, betul juga. Jawabannya A. Dilaminasi dan disimpan di dalam laci atau map. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Siap-siap. Dengan siapa kita bisa bekerja sama untuk merawat dokumen berharga tersebut? A. Tukang sayur. B. Tukang fotokopi. C. Anggota keluarga. Wah, betul semua. Ya, jawabannya adalah anggota keluarga. Alhamdulillah ya, dari pertanyaan yang sudah disampaikan, jawabannya itu benar semua. Kalian ini hebat-hebat dan juga cerdas ya. Ibu sangat bangga kepada kalian. Oke, kesimpulan materi pada hari ini adalah dokumen berharga adalah surat penting yang harus kita rawat dan harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Nah, kita bisa bekerja sama dengan anggota keluarga dalam merawat dokumen-dokumen berharga tersebut. Tujuan menjaga dan merawat dokumen berharga tersebut adalah agar dokumen-dokumen berharga tersebut tidak mudah robek, tidak mudah hilang, tidak mudah kotor, dan kita juga mudah mencarinya saat nanti diperlukan. Nah, mungkin pembelajaran hari ini dicukupkan. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Untuk itu, Ibu harap kalian terus tetap menjaga semangat belajar kalian ya. Kalian siap? Baik, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak atas perhatiannya, Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin itu video pembelajarannya. Untuk kalian semua, jangan lupa ya, like, komen, dan share video ini. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel yang ada di sini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.